Malam itu suasana hening, Selasa malam Rabu, gue masih ingat. Di PT gue tuh ada lift barang ya. Iya, iya. Buat Khusus lantai barang 1 ya? khusus barang ke lantai 2. Dan itu berisik banget liftnya. Dari ujung ke ujung aja kedengar. Buset. Kalau lift tuh nyala ya. Kita lagi fokus nih ya, lagi fokus nyin kartu. Tiba-tiba bunyi lift, cek, cek, gubrak. Ah, tolong! Siapa nggak panik? Suara cewek. Gue pikir ada yang kejepit nih. Iya, benar. Pada panik semuanya. Keluar pas ngeliat liftnya masih di bawah. Ini gimana? Nggak ke atas sama sekali. Nah, itu bunyinya itu Ya kita nggak, sampai sekarang gue juga nggak bisa tahu itu bunyi dari mana. Itu benar-benar nyata karena bukan gue doang yang denger, satu ruangan tuh denger semua dan itu jadi heboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi bareng gua Mail di segmen Coli, cerita horor lu sendiri. Kali ini gua kedatangan narasumber yang mengalami banyak gangguan mistis di tempat kerjanya, dan gangguannya itu banyak banget ya, sampai ke fisik, ke batin, dan teman-temannya itu banyak yang sakit. Gue juga nggak tahu apa mungkin dia terkena kayak ada tumbal-tumbal gitu loh, gue nggak ngerti. Langsung aja kita panggil narasumbernya, Bang Ido. Sehat, Bang? Alhamdulillah, Ada. Mas Mail. Langsung, Bang, biar enak, perkenalkan diri dulu aja deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Ido. Gua ada sedikit cerita yang mungkin berkaitan tentang ya apa itu horor apalah, gua kurang tahu lah. Jadi Bang Ido ini mempunyai pengalaman-pengalaman horor yang mungkin lebih parah lah ya, sampai ke banyak kayak gangguan-gangguan ke batin, ke fisik, sampai banyak yang masuk rumah sakit segala macam. Ya langsung aja kita tanyakan, itu bener gak sih Bang Ido kejadian-kejadian hal-hal seperti itu? Ya, kejadian itu gua alamin tahun 2013. Itu dari tahun 2013. 2013, di mana 2013 itu gue bekerja di satu perusahaan percetakan. Oh, itu percetakan. Percetakan di daerah Jakarta Utara juga. Kita kerja di situ awalnya ya biasa-biasa aja, namanya karyawan kerja gitu kan. Iya benar. Nggak ada pikiran ke situ. Gue pun sebenarnya kurang sensitif dengan hal-hal seperti itu. Kurang begitu percaya awalnya ya? Iya, percaya, cuman nggak sensitif. Nggak gitu sensitif. Nggak sensitif gitu. Akhirnya terjadi ke diri gue sendiri. Jadi diri sendiri? Gimana tuh? Jadi ceritanya gini, gue kerja itu sebagai operator produksi. Operator produksi. Di satu perusahaan percetakan kartu perdana. Kartu perdana. Jadi namanya perusahaan kartu perdana itu ruangan itu selalu steril, Mas. Contoh nih, kita mau masuk itu kita disemprot dengan mesin tuh yang benar-benar steril lah. Oh, jadi kita kedap. Harus kedap dulu ya? Kedap. Jadi suasananya tuh mau itu pagi, mau itu siang, sore nggak ketahuan di luar tuh. Di dalam begitu-gitu aja, AC gitu kan. Iya. Kedap gitu loh. Jadi suatu hari itu pernah gua mencoba, jadi gini, gua kan kerja di situ kadang sering gak ada job nih, kita nggak ada job tapi tetap masuk, tetap dibayar kan. Oh, enak dong begitu. Iya, mau saya juga kalau ada. Mau cuman sayanya udah keluar. Aduh, berat dong. Jadi gitu, kita kerja nggak ada kerjaan nih, kita tetap datang masuk. Nah, pas banget itu, gue inget banget hari Jumat ya. Hari Jumat posisi siang ya. Gue kan biasa nyukurin kawan. Oh iya. Nyukur. Pas banget teman gue mau dicukur nih. Nah, dicukur itu boleh gue sebut aja namanya ya? Boleh. Nah, yang gue cukur ini ada namanya Wahyu, Arif, sama Hendra. 3 orang gue cukur. Gue cukur sekaligus, Mas. Gue cukur sekaligus dalam satu kamar mandi. Jadi cukur itu di kamar mandi? Kamar mandi. Nah, jadi gue cukur di PT gue itu ada kamar mandi. Kita di lantai 2 itu, kamar mandi kita itu digabung cewek sama cowok, nggak dipisah. Jadi posisinya ketika masuk pintu kamar mandi ada 2 kamar mandi, kiri dan kanan. Iya. Yang biasa dipakai untuk orang ya buang air besar atau apapun itu yang kiri, yang langsung ada ke pintu. Nah, yang kanan ini jarang dipakai. Yang gue juga sendiri kayaknya kurang nyaman kalau di situ gitu loh. Nah, ketika gue cukurin 3 orang nih, Wahyu, Arif dan Hendra, di kamar mandi yang biasa kita pakai lah. Ada kawan QC gue nih, cewek.
mau buang air kecil. Akhirnya kita ngalah dong. Iya. Kita pindah lah ke kamar mandi yang jarang kanan. dipakai, yang di Iya. kanan. Pindah kita ke kanan. Dalam satu kamar mandi kita berempat ganti-gantian tuh gue cukur santai kayak biasa lah. Cukur. Yang pertama gue cukur namanya Hendra, yang kedua Arif, ketiga Wahyu. Ketiga Wahyu. Nah, di antara 3 orang ini cuman Wahyu yang rambutnya keriting. Wahyu doang. Iya, Wahyu doang, yang lain lurus lah kayak gue. Ya. 2 orang udah kelar, terakhir Wahyu gue cukur. Terakhir gue ngomong gini sama Wahyu, Ting, kan gue manggilnya Kiting temen gue. Jadi panggilannya dia ini Kiting ya? Kiting si Wahyu ini. Ting, rambutnya beresin ya, yang disolokan. Oh iya. Oke dok. Gue cabut dong. Gue tinggalin Kiting sendiri kamar mandi. Kelar dia ngerapin rambut, balik lagi ke ruangan gue karena kita posisi yang tadi gue bilang kita nggak ada kerjaan, santai. Kita ngobrol-ngobrol lah kayak gini. Jadi enak lah ya. Enak ngobrol. Dapat 1 jam, temen gue yang namanya Arif ini, dia ngerasa menggigil. Menggigil pas abis dicukur. Abis dicukur, menggigil. Dia udah parno nih. Dia bilang gini, Ting, rambutnya lu rapiin gak tadi? Lu beresin gak? Oh dia jadi nanya gitu. Nanya si Kiting yang Nanya si terakhir. Kiting yang terakhir. Gitu. Gue rapiin kok, sampai nggak ada sisa. Kenapa emang Rip? Kagak kok, badan gue nggak enak ya ngomong gitu kan. Gue dengar, cuman gue ngerasa, udah mungkin nggak enak badan lah gitu kan. Iya. Udah lah, itu hari Jumat ya mas, hari Jumat kejadian. Ketika ketemu Sabtu, temen gue yang namanya Hendra dan Arif udah nggak masuk. Dia sakit langsung. Badan dia panas tinggi 2 orang itu. Dia sakit, gak lama Sabtu pagi itu tetap di pabrik gue lagi nggak ada kerjaan, kita santai-santai sampai kita pulang sore. Gue masih biasa aja. Ketemu malam Minggu, gue di begadang di gangan. Begadang. Gue bantuin atasan gue dulu ada yang ngontrak deket rumah gue. Dia pindahan nih. Dia pindahan. Akhirnya subuh nih nelpon gue, ya udah gue keluar bantuin lah. Ya namanya orang pindahan kan kita kayak ngebuka paku, kita gedor-gedor tembok subuh-subuh kan. Subuh-subuh, iya. Kelar itu gue balik pulang. Tidur dong, nyampe rumah itu ketika gue tidur, gue masih biasa aja, ketemu Minggu siang. Nah, momennya di situ. Minggu siang gue bangun, itu yang gue rasain ya, urat mata gue sakit, kayak ditekan. Kayak apa? Kayak ketarik tadi Iya. tekan ini. Coba ya masih lu tekan kayak gini, sakit banget. Ditekan. Ush, Terus kuping kanan kiri gua kayak gini loh. Kayak kita posisi berdiri, duduk di ruang kedap. Jadi kayak gimana sih di kuping tuh kayak bener-bener kayak kencang banget. kenceng banget. Muka gua kayak digini nih, kenceng banget. Dan badan gua panas. Gua kira gua kecapean gara-gara semalam bantuin pindahan atasan gua. Gua mikirnya di situ. Gak lama hari Minggu itu gue lewatin, badan masih menggigil, gue paksain Senin kerja. Oh, paksa masuk nih. Paksa masuk, karena gue pikir sayang juga gue daripada di rumah. Iya benar. PT juga lagi nggak ada kerjaan kan, gue tetap dibayar. Iya benar. Gue berangkat masuk, nyampe di pabrik, kita lagi briefing sama tim PT gue. Nah, nggak sengaja kawan gue nih yang di sebelah gue nyenggol tangan gue. Jadi Nyenggol, dan dia kaget sampai loncat. Kata dia, badan gue panas banget. Dia sampai, Dok, badan lu panas banget. Gitu kan. Kaget dia. Kaget sampai kaget dia. Lu disakit? Dia sih gue nggak enak badan. Akhirnya koordinator gue saat itu ngizinin gue balik setengah hari. Karena nggak ada kerjaan kan. Dulu istirahat gue balik. Gue balik itu gue langsung berobat ke klinik. Ke klinik. Pikiran gue masih positif ya. Masih nggak mau yang arah-arah yang kesana dulu. Masih paling sakit biasa lah. Biasa aja lah. Akhirnya ketemu sore gue berobat ke klinik. Biasanya di klinik itu setiap gue sakit 2-3 kali minum obat langsung keluar keringet lah, sembuh. Langsung sembuh lah ya. Sembuh. Biasanya. Nah, tapi ini beda. Ini beda. Bahkan udah obat udah hampir habis setengah itu gue nggak normal. Ketemu Selasa, kok gue begini ya? Akhirnya gue flashback. Ditambah lagi sore ada yang ketinggalan. Senin sore yang namanya Arif kawan gue ini udah nggak masuk. Dia SMS gua zaman Asia dulu. Oh, dulu masih Asia, masih zaman jadul. Dia SMS gua, Dok, gue tadi dari orang yang ngerti. Kita katanya diisengin.
orang yang bisa lah ya. Iya, Iya, merinding gua gua. merinding bang, sumpah serius nih. Kok sebareng ya? Iya bareng, wah kacau ini, sumpah, wah, wih, kacau ini. Kita katanya diisengin gara-gara kita nyukur di kamar mandi. Iya, Ketika gue baca, gue masih berusaha positif. iya. Gue balas cuman, lu sakit kali Ji, Hmm. lu sakit kali Rip. Gue manggil Narji dia. Iya, Lu Narji. sakit kali Ji, istirahat aja kata gue. Udah. Tapi kok makin malam ditambah badan gue gak enak, ditambah bayang-bayang SMS si Arif ke gue. SMS-nya hari. Yang tadi dibilang katanya kita disengin. Iya. Akhirnya gue makin ke distract nih pikiran gue. Apa Kayak bener ya? Apa makin bener yakin ya? ya. Apa bener ya? Ketemu Selasa pagi. Nah dulu masih ada almarhum orang tua ya, bokap. Gue iseng lah, nelpon bokap di kerjaan. Gue cuman bilang, ya tolong diliatin dong. Ini kayaknya nggak beres sakitnya, gue bilang gitu. Nah bokap, karena bokap orangnya logis ya, Iya benar. udah habisin dulu obatnya, kamu tuh kecapean. Oh ya udah dong, Iya. gue matiin telepon. Dapat 5 menit gue matiin telepon, mas tahu gak? Tiba-tiba telepon berdering lagi. Bokap ngomong sama gue, Dok. Jadi bokap di kerjanya punya anak buah. Oh dia punya Nah, anak buah. bokap kan security, punya anak buah yang paham hal gitu. Tiba-tiba bokap nelpon lagi, Dok, nih Om Saripudin mau ngomong. Wih, kaget dong gue. Direspon nih pertanyaan gue nih. Jadi dikulik ya. Dikulik, taunya bokap diem-diem ngulik. Oh dia ngulik. Ngulik bokap diem-diem. Cuma mungkin biar anaknya nggak panik, akhirnya dia bilang udah obatnya habisin aja. Oh. Tapi apa sepengetahuan gue, beliau ngulik. Ngulik di belakang. Ngulik. Akhirnya ngobrol sama anak buahnya, ditelepon lah gue sama anak buahnya. Ngobrol. Tanyain, Dok, ya Om, emang kemarin habis ngapain? Ya gue bilang jujur dong, Iya lah. gak ngapa-ngapain Om, cuman saya habis nyukurin kawan. Di mana? Kamar mandi. Iya. Ya udah, nih baca ini aja. Gue dikasih sedikit bacaan ya. Kasih bacaan. Nah, bacaan itu bacaan umum lah kalau kita habis sholat lah, zikir Iya lah. benar-benar zikir ya. Baca itu, kamu itu bahasa dia ya, kamu itu keserempet. Serempet. Hal seperti itulah. Serempet kayak apa kayak? Mungkin tempelan. ketowel apa. Ketowel ya. Oke, gue terima nih. Opini itu gue terima. Akhirnya gue baca lah doa itu, baca terus. Itu Selasa ya Mas ya? Iya. Selasa malam, bener gue digempur habis. Rasa oh malamnya habis Habis baca baca itu. itu gue digempur habis. Gue di kamar, gue kesel ya. Dia nggak nunjukin, Dia nggak nunjukin, tapi ngasih rasa ke gue. ngasih rasa. Rasanya tuh kayak gimana sih bang? Ya tadi yang gue bilang pertama, ngerasanya tuh muka kita kayak diteken, urat mata sakit, napas panas, dan hawa-hawa kita maunya tidur terus, dibikin males. Buat bangun apa tuh kayak nggak mau ya? Nggak mau, maunya tidur lemes gitu. Akhirnya Selasa malam itu gue sedikit kayak ngomong dalam hati ya. Gue bilang kalau memang gue ganggu kalian, ya tolong ya maafin. Gue nggak tahu di situ ada kalian gitu kan. Iya benar. Ya namanya kan kita nggak ngeliat ya Iyalah, bener lah. posisinya kan. Kita kan emang benar-benar pure nggak bisa Nggak lihat. bisa lihat gitu kan. Ketemu Rabu pagi, gue gawe nih. Gue gawe. Gue paksain berani masuk. Nah dulu di PT gue itu masih pakai genset. Jadi kalau genset belum nyala tuh gelap. Buset, Total. itu tetap kerja itu. Ya kita masuk genset nyala biasanya gitu. Oh, bisa gitu. Nah, tapi karena niat gue dari rumah. Ibaratnya gini loh, gue udah bikin kecewa walaupun mereka bangsa halus ya. Iya benar. Tapi tiket gue ya udah kalau gue salah gue minta maaf. Gue kayak itu prinsip gue kan. Hari itu gue masuk lebih awal, genset masih gelap dan gak tau kenapa gue kayak dikasih kekuatan berani Berani buat masuk. Padahal gue jujur gue penakut sebenarnya. Apalagi kalau takut-takutin tambah takut gue. Oh iya benar Gitu. sama dong. Cuman saat itu ya udah karena gue pengen sembuh ya. Iya. Gue masuk keadaan gelap. Jadi model PT gue ini kayak PT-PT Cina. Dia model lorong. Buset, banyakan lorong-lorong. Banyak lorong, tangga lorong gitu. Akhirnya gue masuk. Nah, ketika gue masuk itu biasalah kita masuk kan ada kita pakai sendal perusahaan tuh yang model kayak gabus. Sendal gabus itu. Oh iya. Nah, kita pakai sendal gitu kalau kerja, pakai sendal. Ini gue ada nyolek. Itu real, gue kerasa banget. Gue sadar nyata ini gue dicolek. Teng. Kepala gue kerasa gede. Naik dong. Iya benar. Cuman di hati gue harus ke kamar mandi.
Langsung mau minta maaf ya. Iya, ibaratnya gue klarifikasi ya kalau kata Iya, kita benar. lah. Gue naik tangga, lampu masih gelap. Ketika kelar tangga, udah mau lorong mentok tuh kamar mandi, nyala lampu. Ceng. Terus udah nyampe di tangga. Iya, udah masuk lorong. Udah masuk lorong. Nah, akhirnya lega dong gue. Alhamdulillah lampu nyala. Dari jauh gue melihat ada temen gue cewek ke arah kamar mandi. Kamar mandi. Gue liat jelas temen gue, badan-badannya ada namanya Eka. Badan-badannya tuh sama. Kamar mandi, teng. Wih, seneng dong gue. Iya. Ada barengan. Ada temen ya. Ada temen. Iya, iya. Gue jalan, gue ikutin nyampe kamar mandi, gak ada orang. Kosong. Dan yang gue alamin di kamar mandi, kalau kita sering nonton film horor ya, kadang kalau film horor itu pas ada hal kayak gitu, lampu tuh kayak bunyi ter. Iya, iya. Dan itu real gue alamin. Itu kayak yang di film-film itu ternyata itu terjadi juga. Terjadi. Itu gue alamin. Lampu kamar mandi, ketika gue ngomong gini, ya udah, saya minta maaf kalau memang kemarin mungkin mengganggu gitu kan. Dan lampu langsung bunyi, mati hidup ditambah ada suara kayak gitu ter kayak ngasih sinyal gitu kan. Ter. Akhirnya gue pikir ya udahlah, udah kelar nih ya, gue udah minta maaf ya. Gue pikir udah kelar. Balik nih, balik. Akhirnya dapat 1 hari gue kerja aman, gak ada apa-apa, badan gue udah fit. Ya enak ya. Udah enak karena saya tuh sampai gue bawa puasa. Saking iya, karena gue pengen normal lagi. Pengen sembuh ya. Itu nggak enak banget kayak gitu. Nah, gue pikir temen gue udah pada sembuh juga. Ingat dong yang tadi gue cukur siapa? Yang keriting Wahyu ya. Wahyu yang rapin tuh kan. Iya, yang sama Narji gitu. Narji ya. Iya. Gue cukur udah kelar. Nah, gue udah sehat dong. Gak lama gue nanya, kok si Kiting gak masuk orang yang gue cukur terakhir, yang ngerapin rambut di selokan. Oh, dia yang terakhir. Kok dia nggak masuk? Akhirnya gue cari tahu dia, ternyata dia sakit. Dia sakit. Rumahnya kan deket sama rumah gue ya. Heeh. Nah, pas gue mau ke rumah Wahyu, gue ngeyakinin diri gue lagi nih, gue harus bener-bener udah lepas dari mereka. Gue kok orang yang bisa lah. Iya. Digangan gue Ustadz gitu. Gue datang ke situ, namanya Ustadz Amin. Ustadz Amin namanya. Gue datang ke situ sama nyokap. Gue belum cerita, Ustadz tuh udah duduk sila begini, tapi senyum-senyum. Kayak udah tahu apa gimana? Iya benar. Ustadz, ini saya mau nanya, emang benar? Iya benar. Cewek. Ya. Ini ada. Merinding. Bisa merinding lagi nih, kacau ini. Kalau kamu mau tahu kenapa mereka kayak gini, moga kamu di Ruqyah. Panggil semua teman-teman kamu, biar tahu nih maksudnya dia mau apa. Kalau kamu mau tahu, kata gue, udah saya nggak mau tahu Pak Ustadz, intinya saya mau sembuh, gue bilang gitu kan. Iya. Kira gue dikasih air sama Pak Ustadz itu, setiap mau tidur gue basuh kayak udu lah, segala macam. Nah pas momen si Wahyu ini lah, Wahyu Kiting ini loh, sampai gue ngerasa bersalahnya tuh karena ulah gue nyukurin, ya walaupun sama saat itu dia minta dicukur ya. Iya benar. Karena kejadian gue nyukur bukan sekali 2 kali, gue udah sering nyukur di PT gue. Tapi aman-aman aja. Aman-aman aja, dan baru kali itu perdana di kamar mandi itu. Oh. Mending gue kamar mandi yang sebelah kanan. Akhirnya gue ke rumah Wahyu Kiting, dia nggak ada, katanya dia belum pulang dari Sukmul, rumah sakit. Dia nggak dirawat, tapi dia cek karena dia muntah darah. Sampai muntah darah sih. Dia sampai muntah darah. Jadi ceritanya dia itu, gue ketemu lagi sama dia 2 hari selanjutnya. Gue tanya, Ting, gimana keadaan lu? Dok, parah dok. Gue sampai muntah darah. Gila, situ gue bilang parah banget itu. Dan dia berobat ke Ustadz yang sama. Nah Ustadz Amin ini sampai nyamperin ke rumah dia terus. Datang terus. Katanya kalau si Wahyu itu jiwanya mau dibawa. Jiwanya mau dibawa. Akhirnya sukmanya mau dibawa. Kelar dari ngobrol gua sama Kiting itu, ya udah Ting istirahat deh, gua balik doang pulang ya. Pagi-pagi yang bikin gue makin merinding lagi, keren gue udah kelar rentetan itu, ternyata masih teror. Bokap gue cerita, bokap gue ini nggak tahu orang yang gua cukur siapa namanya, ciri-cirinya aja nggak tahu. Tiba-tiba bokap nanya, Dok, temen kamu ada yang keriting nggak rambutnya? Gue langsung korelasi dong. Iya dong. Ada apa nih? Gitu kan. Dia nanya keadaannya gimana. Baru semalam ketemu ya, katanya habis dari Sukmul, muntah darah.
Bokap langsung ngomong gini, ya udah, tapi jangan cerita-cerita ke dia ya, takutnya dia hatinya down, kepikiran. Ya. Gue tanya kenapa ya? Iya, kata Om Saripudin dia disukain. Ih, Dia disukain. Gue nggak ngerti disukain karena mungkin dia ngerapin rambut, apa Iya, karena mungkin. dia terlihat ganteng, rajin, makin ganteng ya. rajin ya kan. Akhirnya ya udahlah, dari situ gue nggak pernah cerita sama sekali ke Kiting. Dapat kita udah 3 bulan, kita udah normal. Gue coba cerita ke Kiting, gue rasa dia udah move on juga kan. Gue cerita lagi ke Kiting, Ting, lu tau gak yang dulu kita nyukurin, yang gue nyukurin lu gini. Lu kan yang parah, Ting ya, lu tuh disukain. Dia kaget ya. Dia kaget. Akhirnya dari situ gue tuh tahu yang namanya attitude. Attitude bukan sesama orang doang kan. Iya. Ya kan, kita mana tahu kita lagi jalan ada mereka. Dulunya gua kan jalan tuh cuman jalan jam 2 malam juga cuy ngeludah Iya, gitu santai ya. santai. Nah, dari situ gua kira udah kelar nih kejadian-kejadian di pabrik gua. Ternyata karena pabrik gua gini loh, pabrik gua yang kerja tempat gua kerja itu sebelum dimasukin percetakan yang gua kerjain itu kosong 5 tahun, Mas. Oh, jadi itu sebelumnya kosong Gudang karpet. Gudang karpet itu kosong. Gudang karpet dulu, habis itu kosong 5 tahun baru masuk pabrik gua. Wah, Baru masuk pabrik gua. Dan banyak cerita yang berawal dari pabrik gua tuh banyak banget. Gue kasih sedikit aja ya. Iya, Sebelum kejadian yang nimpa gua nih, itu gua baru masuk kerja itu di 2011 sebenarnya. Gue masuk kerja itu masih sepi lah, masih melompong lah segala macam. Jadi ada cerita, dulu kita ada catering ya, makan siang. Oh iya. Namanya kerjaan cewek mau cowok ya kan, kita catering makan kan bareng-bareng nih. Iya, enak ya. Ini bro, gue lagi makan nih. Kok di sebelah gue nih temen gue yang cewek namanya Meli. Kok berisik banget makannya. Saat itu catering launya ayam. Mulutnya berisik banget ya. Berisik. Pas gue nengok apa yang dimakan? Tulang. Tulangnya yang dimakan. Dimakan tulang. Yang dimakan tulang. Tapi itu manusia bukan? Ya manusia, cuma dia kesurupan. Oh, dia astaga. Kesurupan. Saat itu juga pas ditepok sama kawan gue sebelahnya. Mel, lu apaan sih? Dia ngamuk, teriak kenceng-kencengnya, ngoceh lah segala macam. Nah, dari situ nih mulai nih rentetan yang kesurupan, dan selalu bisa kita apal kejadian itu yang kesurupannya malam Selasa. Tuh sering banget malam Selasa. Kalau udah malam Selasa ini udah mencekam tuh. Kalau yang shift malam itu udah tahu nih di PT gue. Oh, dia ada shift malamnya juga? Iya, ada shift malamnya. Jadi kan tuh pabrik gak pernah berhenti. Oh, dia terus Malam Selasa. Terus gak lama habis kejadian itu, namanya pabrik kartu perdana, kalau cewek kan quality control ya. Dia ngecek ya kan. Ya lagi ngecek itu tiba-tiba ngamuk. Kesurupan gak jelas. Terus sering banyak kejadian yang hampir mencelakai pegawai-pegawai di situ. Kayak gunting terbang. Gunting terbang mau ngarah ke teman gue sendiri, dan itu posisi ada gue juga ngeliat. Jadi gunting itu posisi di atas mesin. Logikanya kalau memang dia kegeser gara-gara pergerakan mesin harusnya jatuh, ya palingan ke bawah, nggak jauh dong ya, ke bawah ya. Tapi kenapa terbangnya kok dia lurus? Dan tuh kayak terlihat mengincar seseorang. Kayak ngincar seseorang ya? Iya, dan di situ ada posisi temen gue berdiri cowok. Nah, dari situ akhirnya kita adakan pengajian. Iya, malam Jumat nih. Koordinator gue, dia orangnya keras kepala ya, tapi ngeliat anak buahnya segini, adakan yasinan lah. Adakan yasinan, akhirnya kita yasinan. Nah, guru yang saat itu memimpin yasinan, ketika masuk pabrik gua aja udah kaget. Disawan. Suruh, ya Allah mas, baik banget. Dikasih tau lah titik-titik sama dia. Tempat-tempatnya, letak-letaknya. Dan sering ada yang kamuflase mas. Kamuflase. Paham gak sih? Kamuflase itu menirukan. Oh, wujudnya ya. Ya itu sering banget kejadian. Gue sendiri pernah di kamuflase diri gue. Buset. Sampai gue mau berantem sama temen gue karena kita gini loh, gue masuk pagi ya. Pagi itu ketika absen kan ada yang masuk malam tinggal nunggu absen nih mau pulang nih. Iya. Nah gue mau absen, temen gue yang masuk malam ngomong, "Dok, belum BG belum jamnya." Gue masuk pagi, gue takut telat. Ternyata dia bilang semalam gue ada. Itu mau nama gue. Kata gue masuk pagi.
Apa yang lu sebelum ada? Lu tuh di jendela. Ketika mesin udah mati, lu begini nih. Kayak manggil ya. Iya, lu ada dos semalam. Nah itu yang ngomong bilang gua ada yang sering kesurupan. Ya sensitif lah. Oh, si Meli itu. Meli itu, benar. Lu ada, lu pakai sweater merah, dia bilang gitu. Itu kejadian yang sering niruin. Terus ditambah lagi di pabrik gua ini karena cewek dan cowok ini sering gak ada kerjaan, kita bareng ya. Ya nggak tau lah ngapain tuh anak muda ya. Iya. Namanya cewek sama cowok. Ya bukan setan yang nggak kelihatan doang, banyak setan yang aslinya sebenarnya. Setan yang wujud kayak kita juga. Iya. Gitu. Terus bos besar gua ini orang Chinese. Tadi orang Cina. Dia nggak percaya hal-hal seperti itu. Walaupun sebenarnya gue yakin dia punya piaraan di situ. Karena gue pernah ngeliat yang kecil-kecil kayak segini nih. Apa tuh? Ya nggak tahu itu makhluk apa ya. Jadi makhluknya tuh kecil-kecil, ininya panjang. Ini panjang ya. Panjang ya. Hah? Nah ini bacaan taring kerdil lah, kecil-kecil, Kayak- kecil banyak. Kayak kurcaci mungkin apa? Iya kayak kalau gue pernah nonton film Mumi dulu ya, ada tuh Mumi yang kedua kalau nggak salah, kayak gitu bentuknya persis sama. Dia kecil-kecil, ininya panjang. Kalau kata kawan gue yang bisa, itu piaraannya. Itu piarannya. Itu piaraan bos gue. Ada banyak. Banyak Wih. banget. Jadi pas bos gua ini paham, pas ada kejadian kawan gua kesurupan cewek, cuman anakku udah almarhum ya. Udah meninggal ya, mudah-mudahan diterima lah di sisinya ya. Amin. Dia ini, aduh gua merinding. Samburannya mantap banget kayaknya ya. Hah? Samburan. Sabar ya, Iya. kerasa ya. Iya, berasa banget nih. Ini horor sih, horornya gini loh. Jadi kejadian pas temen gua ini cewek, gua masuk sore. Saat itu gerimis, kita istirahat tuh maghrib, keluar PT dong gua kan. Iya. Biasa lah makan. Nah, karena posisi lagi nggak ada kerjaan lagi nih, tapi kita diwajibin masuk. Ya udahlah kita main komputer segala macam lah. Apa aja ya? Apa aja. Masuk, gak lama nyampe di ruangan gua. Ini si cewek ini, gua depan komputer ya. Si cewek ini duduk di pojok di belakang gua, belakang mesin sendiri. Itu ya. Bukan si Meli, ada yang almarhum. Oh, almarhum itu. Almarhum ada. Pojok. Nah, dia manggil nama gua. Dok, bentar, Dok, sini, Dok. Nah, gua karena fokus di komputer kan, gua bilang, "Iya, bentar. Dok, bentar, Dok. Iya, bentar." Nah, gua nyamperin dia itu pakai bangku yang ada rodanya. Bangku komputer lah. Oh iya. Gua jalan gresar, nyamperin dia di ujung nih. Ya. Kenapa sih lu? Dok, gua mau nangis. Ya gua bingung. Mau nangis. Ngomong gitu, iya, ya gue bingung kan. Iya benar. Dok, gue mau nangis. Tiba-tiba teriak kencang banget di kuping gue, teriak. Dia jatuh, teriak, ngikik. Gila sih. Itu asli sih. Itu menurut gua kayak gimana ya? Kayak dari posisi lu nya kayak mungkin ya pasti kaget ya kan, panik. Kaget pasti, parno pasti. Pasti ya. Mau nyebut apa juga, mulut tuh kayak kekunci tuh gue lu. Kayak nggak bisa Surat tuh lupa. Serius, itu gue alemin. Saking kita panik ya. Jatuh, ngakak. Lampu nyalain semua. Dipegangin segala macam. Ngoceh. Dia ngomong gini ya. Gue nggak tahu nih anak ini nih ada masalah apa. Mungkin di luar kepikiran. Kira kalau PT kan ada hal kayak gitu. Dia ngomong jaga anak ini, ngomong gitu. Jaga anak itu. Posisi kesurupan. Jaga anak ini gitu kan. Akhirnya kata koordinator gue, "Duh, pindahin ke ruangan QC yang lebih besar." Digotong dong. Digotong. Digeletakin tuh. Itu nggak ada kerjaannya di PT gue. Akhirnya anak-anak cewek pada takut nih. Pada kumpul semua di situ. Kumpul kan. Jam 10 malam, gue inisiatif mau manggil orang yang paham nih. Ya Ustadz yang di gangan gue lah. Gue ngomong sama koordinator gue. Padahal ngomong nggak jarak segini, jaraknya jauh nih. Misalnya cewek yang kesurupan, Mas, nah ini gue nih. Nah, gue koordinator gue di ujung. Gue bilang, "Bos, gue cabut ya. Gue mau manggil itu." Koordinator gue udah bilang, udah ngodein kan. Pas gue jalan, yang kesurupan ini manggil nama gue kenceng banget. Dan suaranya bukan kayak dia. Suaranya ngebas. Jadi bukan dia suaranya. Bukan. Dok, mau kemana lu? Matanya melotot. Enggak, gue mau coba ngerokok. Duduk. Merinding gue. Ini samburannya mantap banget kayak ini. Duduk. Gue ikutin kan. Yaudah gue duduk. Posisi dia rambutnya panjang ya. Dia mengambil kunciran, iketin rambut gue iketin. Itu cewek gak ada yang berani.
temen-temen gue pada di ujung semua. Gue Pada deketin. ngejauh ya? Pada ngejauh. Deketin. Diam kan. Gue kira ini anak masih kenapa enggak nih? Soalnya kelihatan giginya ngancing gini. Yang gigi. Giginya gitu. Akhirnya dapat 5 menit dia ngomong gini. Duh, gue pengen kencing. Aduh, kamar mandi lagi kata gue kan. Gue suruh dia temen gue yang cewek anterin. Ya kan? Gak ada yang berani. Akhirnya gue ditunjuk sama dia temenin. Udah gue temenin. Iya, nemenin lu itu nih. Iya gue temenin, cuman gue di luar. Di luar. Itu gue ditutup kan. Iya. Gue cuma ngobrol terus lu. Nah, jangan bengong. Iya, udah kelar. Kata gue udah normal, udah lega nih gue. Udah enak kan ya? Udah enak ya. Udah ngobrol sama teman-teman lu yang cewek ngobrol tuh. Nah, gue ngopi di bawah. Ngopi, mau ngerokok. Baru mau ngisap rokok. Koordinator gue yang gue lagi. SMS sorry. Sia ya, SMS. Iya, Sia. Dok, si Digna kena lagi. Minta kopi hitam sama rokok. Nih. Buru-buru gue naik lagi ke atas. Gue tanya, lu apa yang lu lihat sih? Kata gue, apa yang lu lihat? Dia ngasih tahu. Ada 2 yang dia lihat, cowok sama cewek. Yang cewek ini, maaf ya, rusak. Pasti hancur gitu ya. Yang cowok ini normal. Nah, yang cowok suka sama dia. Oh. Yang cewek nggak suka sama dia. Nah, itu kejadian tuh mencekam banget ya. Sampai itu jam kayaknya kerasa lama banget. Gue pikir ini kapan balik sih, lama banget nih. Akhirnya gue dulu punya handphone yang ada MP3 pengajian, murotal. Murotal ya. Ya kan? Ini mah opsi gue doang ya, siapa tahu ampuh ya. Iya benar. Gue kasih headset, gue tempelin lah. Lu udah pada bengong nih, dengerin yasinan kek gitu kan. Yasinan kek. Nah, gue kira ampuh tuh. Gue turun lagi ke bawah. Pas jam pulang, karena saat itu posisinya memang si almarhum ini kan deket sama gue nih, jadi pulang sama berangkat atau pulang tuh sama gue. Selalu bareng. Nah, gue nggak berani berdua. Gue memanggil temen gue yang cewek yang satunya untuk paling belakang. Gue ngeri dong di jalan tiba-tiba. Jatuh lah. Iya, panik kan. Iya benar. Bertiga nih kita nih naik motor. Bertiga nyampe rumahnya, gue titipin ke nyokapnya kan habis kejadian gini. Habis gue nganterin temen gue pas balik, gue dicecer pas balik. Dicecer maksudnya? Ya itu kayak sama mereka. Gue dicecer, jadi pas gue balik itu, gue naik motor kan sendiri ya. Iya. Gue naik motor sendiri. Nah, saat itu gue naik motor Supra. Karena posisi malam, gue keinget cerita temen gue nih, kalau lu naik motor sendiri, hati-hati di belakang lu ada yang gonceng. Iya. Nah, gue duduk gue jauhin tuh. Biar nggak ada yang duduk ya. Biar nggak Gak ada yang duduk ya. Gitu, gue jauhin. Gue balik jam 2 malam. Nah, gangan rumah gue kan memang ngelewatin sekolahan ya. Iya benar. Ya, sekolah itu kan emang agak ini juga ya. Pas gue belok mau masukin motor, masuk rumah, salahnya gua nggak kamar mandi. Gua langsung ke kamar. Masuk kamar. Masuk kamar karena capek kan, masuk kamar. Dan di situ gua direp-rep. Gua direp-rep, gigi ngerasa ngancing kan, sampai kayak mau lepas dari gusi gua yang gua rasa ya. Jadi gigi gua tuh kayak bener-bener kencang banget gitu ya. Iya. Dan itu nggak kekontrol sama gua. Bisa. Posisi mata merem tapi kayak aduh kacau lah. Gue bangun, gue bawa sholat, gue cerita lagi sama bokap kan. Bokap lagi-lagi kayak gitu, maksudnya apalah. Tapi di belakang dia ngulik gitu ya. Ngulik kayak gitu. Akhirnya masuk kerja besokan nih, ternyata ada kejadian yang nggak diduga-duga. Karena di mayoritas di pabrik gua karyawannya cewek, itu sorry ya kalau cewek mungkin mereka lagi haid. Iya benar. Ya. Gue sering banget ngasih tahu teman-teman gue, lu kalau misalnya ngebuang pembalut atau segala macam, dia sembarangan. Karena sering gue ngeliat di tong sampah kamar mandi karena kita digabung kan. Ya. Jadi mungkin tuh ada yang ngebuang sembarangan. Malam itu suasana hening dan malam Selasa malam Rabu gue masih ingat. Di PT gue tuh ada lift barang ya. Iya. Buat lantai 1 khusus barang ke lantai 2. Dan itu berisik banget liftnya. Dari ujung ke ujung aja kedenger. Kalau lift tuh nyala ya. Kita lagi fokus nih ya, lagi fokus nyin kartu. Tiba-tiba bunyi lift, gubrak. Tolong! Siapa nggak panik? Suara cewek. Gue pikir ada yang kejepit nih. Iya benar. Pada panik semuanya. Gua pas ngeliat liftnya masih di bawah. Ini di bawah. Nggak ke atas sama sekali. Itu bunyinya itu
Ya kita nggak, sampai sekarang gue juga nggak bisa tahu itu bunyi dari mana. Dan itu benar-benar nyata karena bukan gue doang yang denger, satu ruangan tuh denger semua, dan itu jadi heboh sampai cerita ke anak pagi. Dan itu jadi beberapa minggu tuh mencekam lah tuh PT Iya, gue bener. mencekam karena emang nggak tahu ya berhubungan apa enggak, nomornya aja nomor 13 PT gue itu. Nggak tahu ya berhubungan apa enggak ya. Iya, bener. Nomor 13. Terus alhamdulillah sih, maksudnya walaupun mereka main fisik segala macam gak ada yang sampai ya amit-amit sampai ngilangin nyawa, enggak. Sampai yang lewat nggak ada ya. Ya cuman ya ngasih spot jantungnya tuh sampai ada yang kejepit. Tahu kan Roland mesin Iya. kejepit nih tangannya segini nih. Ih. Namanya mesin UPI. Dan saat itu gue kepala produksinya, gue tanggung jawab kan. Gue lagi di atas, teman gue lari-larian kasih tahu katanya ada namanya Bambang, dia kejepit mesin press UPI. Mesin press. Pikiran gue udah aneh nih, hancur nih tangan, hancur Iya, nih. Posisi udah ngejepit begini itu, dia sampai mesinnya itu kita biar tangannya copot, itu mesinnya kita rusakin. Dibongkar, bener-bener bongkar paksa. Rusaknya itu. Dirusakin ya, habis kalau ngikutin itu kan lama, kasihan dia. Iya, benar. Kejepit kan, kejepit, kita bawa ke rumah sakit Koja. Nah, dari rentetan-rentetan itu ternyata gini loh, PT gue ini belum ngadain apa sih kalau kita nempatin tempat baru gitu. Ya syukuran. Syukuran. Dia belum. Ya karena bosnya nggak percaya hal kayak gitu. Ya, masa bodoh lah ya. Masa bodoh gitu loh. Udah ngadain kayak syukuran apa segala macem. Karena di PT gue ini bukan pegawai doang yang ngalamin, orang lewat pun ngalamin. Orang lagi nggak sengaja lewat tuh ngalamin. Orang-orang sekitar situ lewat. Yang anak kecil nyebrang. Jadi dulu 2 PT dari PT gue, ada PT Tangki. PT Tangki ya. PT Tangki itu produksi tangki. Nah, ada cerita di PT itu. Dulu ada yang karyawan situ, bapak-bapak kerja bawa anak. Ngajaknya hari Sabtu. Jadi bapaknya itu ngopi, anaknya main di area pabrik. Gak sengaja nyenggol apa, gue nggak tahu, tangkinya jatuh, ban anaknya gepeng. Mati, meninggal anaknya. Akhirnya iya, sering banyak anak kecil tuh loncat, dia nyebrang, ketawa. Bahkan supir truk pun pernah ada yang sampai nabrak pohon gara-gara anak kecil itu nyebrang. Itu. Jadi ya kalau dikulik lebih dalam sih sebenarnya banyak ya. Iya, benar. Sebenarnya banyak. Cuman kalau untuk di PT gua itu ya daerah Marunda ya, daerah kalau dulu orang bilang jin buang anak. Jin buang anak tuh Marunda terkenalnya itu ya. Iya, karena ya siapa yang mau di situ loh. Kan rawa semua situ. Nah, PT-nya pun masih ada, masih berdiri sekarang, cuman gue udah nggak kerja di situ. Oh, itu masih berdiri? Masih berdiri sampai sekarang. Masih berdiri. Cuman gue nggak tahu ya update kejadian apa yang di sana. Yang gue alami sih selama gue 7 tahun tuh, yang hal-hal di luar logika lah. Di luar nara lah ya. Di luar nalar ya. Nalar, bukan nurul ya. Bukan, nurul mah teman SD. Iya, benar. Di luar nalar. Ada satu kejadian ya buat closing mungkin teman-teman. Jadi di PT gue ini yang tadi Mas bilang ya, ada hubungannya gak sih sama tumbal-tumbal? Ya itu. Nah, gue rasa mungkin ya nggak tahu ya, gue nggak berani ngomong ya. Hampir ke sana kayaknya ada. Hampir ke sana. Karena gue hampir ngalamin. Gue pribadi. Satu hari 3 orang yang kena. Iya. Di hari yang sama. Gua, koordinator gua sama kawan gua. Cuman jamnya beda. Koordinator gua sore-sore. Dia pas mau balik, dia motornya miosol, lagi dipanasin. Dia duduk nih, gak tau dia bengong, tiba-tiba tangannya ngegas sendiri, nabrak tembok, keningnya pecah. Itu sore. Malamnya kawan gua mau kejepit kontainer, itu pas mau berangkat gawe, dapat 5 menit gua jatuh dari jembatan, gua turun, gua seumur umur lewat situ bertahun-tahun, apal lah ya jalanan situ lah ya. Iya, modal lubang lah ya. Dan itu kecolongan, gue kayak dibikin lupa. Gue antem lubang kenceng banget, di pas percis turunan jembatan gue antem, gue jatuh. Ya gue beruntungnya gue masih bisa sadar, belakang gue ini jembatan. Gue langsung ngesot ke pinggir buru-buru ya, takut amit-amit ya, Abai. Kontainer ya kan. Ya, di situ ternyata dicari tahu sama yang ngurut gue nih, kan gue urut, ini mah bukan jatuh normal, ini ada yang mau nyecelakain. Pas gue cari tahu korelasinya ternyata berkaitan, koordinator gue nabrak tembok, temen gue mau jepit kontainer, itu di hari yang sama. Karena di hari itu omset kerjaan gue lagi nggak ada job. Berarti benar-benar mereka itu kayak mencari ya? Kayaknya di situ. Kayak mencari ya? Kayaknya di situ. Ya kurang lebih kayak gitulah kejadian-kejadian gue. Lumayan sendiri sih. Terus kalau
dari Bang Ido, katanya saya pernah dengar nih, pernah cerita di podcast lain, tapi nggak diangkat. Kenapa ya? Ya itu. Apa tuh? Jadi cerita yang gue cukurin 3 orang kawan gue itu udah pernah gue angkat di podcast salah satu kawan gue, Iya. tapi nggak sempet dinaikin ke YouTube. Kenapa tuh? Karena saat gue podcast itu memang gangguan ini itu datang. Didatang. Iya. Ya entah lampunya mati, ada aja lah teknologi yang saat itu nggak berfungsi, kamera nggak itu. Gue paksain podcast, ketika malamnya itu dia balik, dia bilang sama gue, Dok, pagi ini udah gue tayangin, malam ini gue ngedit. Oke. Ketika udah siang kok gue lihat gak ada konfirmasi ya, gue tanya dong, Mas belum diedit? Dok, gue minta maaf ya, video nggak jadi gue tag-in. Gue tanya kenapa? Dok, gue diganggu. Gue digangguin semalaman pas ngedit. Yang lu ceritain, yang lu jukurin, nah itu datang ke gue, dia ngasih tau sosoknya ya. Gue sih nggak pernah ngeliat ya, cuman batin gue kayak ngebayangin ya. Ngegambar ya. Ngegambar. Sosoknya begini, gini, dan dia sering banget nangisin gue di balkon. Anjir, Dan itu kejadian di balkon gitu. Ya gue pikir, dan nih orang gak mau di-tag-in nih video, dihapus gitu ya. Ya gue ngambil positifnya sih, ya yang gue ceritakan berarti bener. Bahkan makhluk tersebut konfirmasi datang itu gitu ya. Tapi kalau di sini malah di sama channel Dapper Vlog mungkin aman lah ya. Oh, insya Allah aman. Insya Allah aman. Ada yang begitulah. Iya, walaupun dari tadi banyak yang ngantri ya. Iya. Pas cerita itu kayak sambulannya ber mungkin datang kali ya. Iya. Biasanya gitu. Ya intinya sih itu sih Mas, kurang lebih. Gangguannya hanya kayak di balkon doang. Tapi setelah video itu nggak jadi di up, dia udah nggak ada gangguan lagi. Dia nggak diganggu. Video itu benar-benar dihapus total. Pure dia udah nggak ada gangguan lagi. Nggak gangguan lagi. Karena dia cerita tuh posisi dia ngedit malam ya. Karena kan biasa editor kerjain malam, biar enak ya, tenang kan. Dia ngedit itu ya lagi-lagi cewek sih ya. Iya sih, emang biasa. Kenapa sih harus cewek ya? Cewek, emang kayak kenapa sih harus cewek gitu? Dan itu nggak sekedar disuarain, dia sudah tongolin. Makanya sama dia tuh video dia nggak berani naik. Nggak berani di up. Padahal kalau gue pikir kalau lu tetap naikin aja. Yang penting kan sebenarnya kan hakikatnya gini loh. Yang penting kita gak ganggu dia ya. Iya. Gue pun dibalik itu semua ya kirim doa untuk mereka. Iya. Itu kan. Intinya sih gitu. Cuman temen gue mungkin udah parno duluan. Apalagi dia sendirian ngedit. Akhirnya sama dia, udahlah. Gue terancam nih. Gitu. Jadi perdana nih gue cerita di Dapper Vlog ya. Iya. Kita tentang pabrik itu. Alhamdulillah lah kalau mudah-mudahan hasil di sini nanti dinaik dan nanti editor kami juga nggak mengalami hal-hal aneh lah. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Ada Abi ya, ada Abi. Ada Abah. Abi, Abah, ada Aki, banyak lah pokoknya. Iya. Nah, dari Bang Ido mungkin ada lagi Pak? Udah. Sebenarnya sih ada lagi sih. Ada banyak ya. Cuman kebetulan saya ada kerjaan juga. Oh iya. Iya. Gampang lah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Siap. Oke. Benar. Makasih banyak nih Bang Ido Sama-sama. nih mampir ke datang Dapper Vlog nih. Mas Anggil. Makasih. Oke, sebelumnya kita makasih juga untuk Bang Ido udah mau cerita di sini. Iya, sama-sama. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Bang Ido dan juga dari kami sebagai host. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan nyalain loncengnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.